berhasil memberikan Firdaus hidup setelah mati dalam buku ini. Hai, saya Rizkia, 23 tahun. Saya kali ini mau bahas opini pribadi tentang bukunya Nawal El-Saadawi, Perempuan di Titik Nol. Sekilas tentang bukunya. Jadi, buku ini itu ditulis dalam bahasa Arab secara originalnya, namun ditolak terbit di Mesir karena dianggap berbahaya dan mengandung ide-ide radikal. Lalu buku ini berhasil terbit di Lebanon pada tahun 1973. Kemudian ditranslate ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1983 dan ditranslate ke dalam bahasa Indonesia oleh Yayasan Pustaka Obor pada tahun 1989. Sebelum saya bahas tentang bukunya, saya pengen sedikit bahas tentang autornya, yaitu Nawal El-Saadawi. Nawal El-Saadawi merupakan seorang dokter yang lahir dan besar di Mesir, sempat pula diangkat sebagai Menteri Kesehatan. Beliau pula salah seorang yang turut memperjuangkan hak-hak wanita. Pada tahun 1963, Nawal El-Saadawi diangkat sebagai Menteri Kesehatan di Mesir, namun dicopot dari jabatannya pada tahun 1972 dikarenakan tulisannya yang berjudul Women and Sex dicap terlalu berbahaya, ya radikal. Tulisan tersebut membahas tentang kekerasan dalam bentuk apapun, entah itu seksual maupun kekerasan domestik yang dilakukan terhadap wanita dalam sebuah kultur Islam Arabik. Meski begitu, Nawal El-Saadawi tidak gentar dan tetap menyuarakan pendapatnya. Nawal El-Saadawi pun pernah dipenjarakan oleh pemerintahan Mesir karena lagi-lagi ide-idenya dicap terlalu berbahaya, terlalu radikal. Namun itu tidak memberhentikan semangat dia untuk terus menyuarakan hak-hak wanita. Buku Perempuan di Titik Nol ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Nawal El-Saadawi ketika ia meneliti tentang neurosis di sebuah penjara di Mesir, yaitu penjara Kanatir, di mana ia bertemu seorang tahanan yang diberikan hukuman mati bernama Firdaus. Cerita dalam buku ini disajikan dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang dari Nawal El-Saadawi yang menceritakan bagaimana saat-saat ia bertemu dengan Firdaus dan bagaimana pertemuan tersebut begitu istilahnya terekam dan terpatri gitu dalam memorinya, serta dari sudut pandang Firdaus sebagai orang pertama, pelaku utama. Sebelum kita masuk ke isi bukunya, ini trigger warning dulu ya, karena akan ada sedikit bahasan mengenai eksploitasi seksual, kekerasan domestik, dan juga pemerkosaan. Cerita di buku ini membentang dari saat Firdaus lahir hingga ia menemui ajalnya. Cerita dimulai ketika Nawal El-Saadawi berkunjung ke penjara Kanatir tadi dan bertemu Firdaus, dan Nawal El-Saadawi tertarik untuk mewawancarai Firdaus, namun beliau menolak. Namun pada akhirnya Firdaus akhirnya melembutkan hati dan bersedia untuk diwawancarai oleh Nawal El-Saadawi. Firdaus diceritakan besar di keluarga seorang petani miskin yang dimana dia harus hidup sehari-harinya dengan membantu ayahnya. Ayahnya diceritakan sebagai seorang pribadi yang ringan tangan, kasar, dan juga tidak peduli terhadap istri dan anaknya. Jika salah satu anak perempuannya mati, ayah akan menyantap makan malamnya. Ibu akan membasuh kakinya dan kemudian ia akan pergi tidur seperti ia lakukan setiap malam. Apabila yang mati itu seorang anak laki-laki, ia akan memukul ibu, kemudian makan malam dan merebahkan diri untuk tidur. Ayah tak akan pergi tidur tanpa makan malam terlebih dahulu apapun yang terjadi. Kadang-kadang apabila tak ada makanan di rumah, kami semua akan pergi tidur dengan perut kosong. Firdaus diperlakukan dengan kasar oleh ayahnya, dan satu-satunya figur kebapaan yang dekat dengan ia yaitu adalah pamannya. Meskipun pamannya sendiri pun pernah melakukan pelecehan seksual dan eksploitasi seksual terhadap Firdaus. Setelah menjadi yatim piatu, Firdaus akhirnya dibawa oleh pamannya. Ia disekolahkan di Mesir, di Kairo, dan karena dianggap beban oleh keluarga pamannya, akhirnya Firdaus
dipaksa dinikahkan dengan seorang syekh bernama Syekh Mahmud. Firdaus pada awalnya sempat tidak setuju dengan keputusan sepihak yang dilakukan oleh keluarga pamannya. Ia kemudian mencoba untuk kabur, namun ia merasa bahwa lingkungan sangat tidak aman untuk dirinya dan ia pun kembali ke rumah pamannya. Kehidupan pernikahan Firdaus dengan Syekh Mahmud diceritakan sangat kasar dan ibaratnya memuakan bagi Firdaus. Syekh Mahmud diceritakan sebagai seseorang yang sama seperti ayahnya, itu ringan tangan dan juga sangat pelit. Suatu hari ia menemukan sisa makanan dan ia mulai berteriak begitu kerasnya sehingga semua tetangga dapat mendengar. Setelah peristiwa itu ia mempunyai kebiasaan untuk memukul saya. Apakah dia mempunyai alasan atau tidak? Tak tahan dengan perlakuan dari suaminya, Syekh Mahmud, akhirnya Firdaus mencoba untuk melarikan diri dan ia pun berhasil melarikan diri dengan luka-luka memar dan juga bengkak pada mata. Kejadian kabur tersebut atau upaya kabur tersebut akhirnya membawa Firdaus bertemu dengan seorang pria bernama Bayumi. Ia merupakan seorang pemilik kedai kopi dan Bayumi menawarkan tempat tinggal sementara untuk Firdaus. Bayumi pada awalnya menunjukkan sifat yang penyayang dan juga memperhatikan Firdaus sehingga Firdaus berpikir bahwa ia belum pernah bertemu dengan seseorang yang sangat peduli terhadap dirinya sebagaimana Bayumi. Namun pada akhirnya Firdaus menunjukkan sifat aslinya, yaitu seorang pribadi yang kasar. Bahkan dia mengeksploitasi kemalangan Firdaus. Bayumi memukul Firdaus dan juga memerkosanya, dan bahkan ia menjadikan Firdaus pelacur bagi teman-temannya. Kejadian tersebut sangat membekas dalam mental atau psikis Firdaus sehingga ia berkata bahwa tubuh Firdaus adalah tubuh yang mati tanpa kehidupan sama sekali, seperti sebatang kayu atau sebuah kaos atau sepatu kosong. Karena tak tahan dengan perlakuan Bayumi, Firdaus mencoba melarikan diri dan ia pun berhasil. Kemudian ia bertemu dengan Syarifah Eldin. Syarifah Eldin merupakan seorang pekerja seks yang sangat terkenal. Bahkan darinya lah Firdaus belajar mengenai dirinya sendiri dan belajar mengenai apa harga dari seorang wanita. Syarifah Eldin merupakan gerbang pertamanya dalam dunia seks komersil. Menyadari bahwa dirinya telah ditipu, ia bekerja namun tidak mendapatkan bagiannya dan malah Syarifah yang mengambil semua keuntungannya. Ia melarikan diri dan ia kembali lagi ke jalanan dan menjadi seorang pelacur yang sukses. Pada pekerjaannya sebagai pekerja seks komersil itulah, Firdaus malah menemukan sebuah potongan-potongan kebebasan atau kemerdekaan yang ia rasa telah direnggut darinya. Berapa tahunkah dari yang telah lalu, dari kehidupan saya sebelum tubuh dan diri saya sendiri menjadi benar-benar milik saya, untuk memperlakukannya sebagaimana yang saya inginkan. Setelah sekian lama ia menjadi seorang pekerja seks yang bisa dibilang berhasil, ia terpukul oleh perkataan temannya bahwa ia bukanlah seorang wanita yang terhormat. Merasa direndahkan oleh perkataan temannya, ia kemudian melamar ke sebuah perusahaan dan bekerja selama 3 tahun lamanya. Di perusahaan itulah Firdaus bertemu dengan Ibrahim, seorang yang bisa dibilang telah membuat Firdaus jatuh cinta. Namun pada akhirnya lagi-lagi Firdaus harus dikecewakan oleh perlakuan Ibrahim setelah ia tahu bahwa Ibrahim telah bertunangan dengan anak dari bosnya. Firdaus merasa bahwa Ibrahim hanya memanfaatkannya secara cuma-cuma dengan embel-embel cinta. Ketika saya menjadi pelacur, saya tidak pernah memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, tapi selalu mengambil sesuatu sebagai imbalannya. Tapi di dalam cinta, saya berikan tubuh dan jiwa saya, pikiran, dan segala upaya yang dapat saya kumpulkan dengan cuma-cuma. Saya menyadari bahwa ia memang tidak benar-benar mencintai saya, tetapi datang kepada saya tiap malam hanya karena dia tidak usah membayar. Akhirnya Firdaus pun keluar dari pekerjaannya dan ia kembali menjadi seorang pekerja seks yang sangat sukses. Firdaus bahkan mendapat bayaran yang sangat tinggi dan juga banyak orang-orang penting sangat menunggu-nunggu untuk bisa tidur dengannya. Kesuksesannya akhirnya menarik seorang germo picik yang berusaha untuk memanfaatkannya. Firdaus merasa tertekan di bawah kendali seorang germo picik itu. Lalu ia lagi-lagi mencoba melarikan diri. Namun usaha melarikan diri tersebut akhirnya berujung kepada pembunuhan yang dilakukan oleh Firdaus. Dalam perjalanannya setelah ia berhasil kabur, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pangeran Arab yang terpesona oleh kecantikan dirinya dan bersedia membayar berapapun dengan harga yang sangat tinggi untuk dapat menidurinya. Merasa sudah muak dengan segala hal, Firdaus mencabik-cabik uang bayaran di depan muka sang pangeran. Firdaus berkata padanya bahwa ia telah membunuh seseorang dan tidak akan segan untuk melakukan hal yang sama pada pangeran tersebut. Karena takut, sang pangeran meminta polisi untuk
menahan Firdaus dan meminta ia untuk dijebloskan di penjara. Firdaus ditempatkan di sebuah penjara dengan pengamanan yang sangat tinggi. Ia mendapatkan hukuman mati, namun ia menolak untuk menandatangani gerasi pengajuan pengubahan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup kepada Presiden. Secara garis besar, buku ini menceritakan perjalanan hidup Firdaus dari sejak ia kecil hingga ia menunggu ajalnya. Tema besar dalam buku ini adalah diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada seorang wanita di sebuah masyarakat yang patriarkis, di mana harkat dan martabat seorang wanita direndahkan dan dilucuti. Dalam buku ini saya belajar banyak hal dan juga dari Firdaus, seorang pekerja seks yang sukses, saya turut juga belajar banyak hal, yaitu busuknya patriarki dan juga tatanan korup yang ia telanjangi. Dalam cerita ini, wanita tidak bisa mendapatkan kesempatan hak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Diceritakan bahwa Al-Azhar hanya untuk kaum pria saja. Hal tersebut berdampak kepada terbatasnya lapangan pekerjaan bagi kaum wanita dan kebebasan finansial. Pada buku ini ditemukan banyak pula kasus kekerasan domestik yang dilakukan terhadap perempuan dalam sebuah budaya atau masyarakat yang patriarki, dan juga dilanggengkan dan tumbuh subur dikarenakan adanya misinterpretasi ajaran agama Islam. Dalam sebuah kutipan saat Firdaus kembali lagi ke rumah pamannya saat ia setelah dipukuli oleh suaminya, Syekh Mahmud, pamannya menjawab bahwa justru laki-laki yang memahami agama itulah yang suka memukuli istrinya. Aturan agama mengizinkan untuk melakukan hukuman itu. Seorang istri yang bijak tidak layak mengeluh tentang suami. Kewajibannya ialah kepatuhan yang sempurna. Dan saya yakin itu merupakan sebuah misinterpretasi dari ajaran agama Islam. Hal menarik yang yang bikin saya senyum kecut mungkin ya, ketika Firdaus membahas tentang kemunafikan penguasa dan juga membahas tentang patriotisme. Hingga akhir ajalnya, saya bergetar ketika Firdaus dengan berani menerima putusan hukuman matinya. Seorang wanita yang didesak dan ditindas hingga ia mencapai titik nol. Namun di titik itulah ia menemukan kebenaran sejatinya, bahwa patriarki dan masyarakat yang turut andil di dalamnya akan terus menindas ia dan memanfaatkan segala kelemahan yang ia miliki. Ia berkata bahwa mereka menghukum saya sampai mati bukan karena saya telah membunuh seorang lelaki, tapi karena mereka takut untuk membiarkan saya hidup. Mereka tahu bahwa selama saya masih hidup, mereka tidak akan aman dan bahwa saya akan membunuh mereka. Karena kematian dan kebenaran adalah sama dalam hal bahwa keduanya mensyaratkan keberanian yang besar bila seseorang ingin menghadapi mereka. Mereka tidak takut kepada pisau saya. Kebenaran saya itulah yang menakutkan mereka. Adalah kebenaran yang menakutkan ini yang mencegah saya merasa takut pada kekurang ajaran para penguasa dan para petugas kepolisian. Pada sisa hidupnya, menunggu hari ajalnya tiba, menunggu hari di mana ia akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian di dalam sel yang sempit, gelap dan dingin. Disitulah Firdaus merasakan kebebasan sejatinya. Kekerasan dan penindasan terhadap wanita masih sering terjadi. Bahkan bisa jadi hal itu terjadi kepada saya atau mungkin kepada Anda. Atau bahkan bisa jadi Firdaus adalah kita.